Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, menggunakan nikmat di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, kita masih melanjutkan kepada hadis yang terdapat dalam Kitabul Jami', yaitu di bab Al-Bir Wassilah pada hadis yang kedua. Di hadis yang pertama kemarin kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku silaturahim. Rasul SAW memberikan targhib, memberikan motivasi kepada kita untuk agar kita menjaga silaturahim tersebut, dengan Allah akan melapangkan rezeki kita dan Allah akan memanjangkan umur kita. Di dalam hadis yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin. Kata Rasul, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus. Maksudnya adalah memutus hubungan silaturahim. Para jemaah sekalian, kalau di hadis yang pertama kita diperintahkan untuk menjaga, di mana Rasul memberikan motivasi kepada kita dengan sangat agar kita melakukan hal tersebut dengan cara kita akan mendapatkan kelapangan rezeki dan panjang umur, maka Rasul di hadis yang kedua ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan hukuman kepada orang yang memutus hubungan silaturahim tersebut. Hadis tadi mengatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, qati'un, orang yang memutus. Para jemaah sekalian, hadis ini pertama ingin menyebutkan kepada kita tentang adanya surga, di mana ada sekelompok orang yang nanti masuk ke dalam surga, sementara ada pula orang yang terhalangi untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di dunia ini akan berefek di akhirat nanti. Orang yang memutus hubungan silaturahim tidak semata-mata dia selesai masalahnya di dunia, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesalahan dia dengan melakukan hal tersebut, memutus hubungan silaturahimnya tadi, mengakibatkan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Tentu makna tidak akan masuk ke dalam surga di sini bukan menunjukkan orang tersebut selamanya, ya kan? Namun ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tersebut terhalangi untuk bisa masuk ke dalam surga secara langsung dengan sebab apa yang dilakukan dari memutus hubungan silaturahim tersebut. Para jemaah sekalian, hadis ini tentu mengisyaratkan kepada kita akan haramnya seseorang memutus hubungan silaturahim tadi. Di dalam penjelasan para ulama terkait dengan rahim yang kita diperintahkan untuk menjaganya, untuk kita hubungkan dia
dan kita diharamkan untuk memutusnya, para ulama menyebutkan ada khilaf yang bagaimana yang dimaksud dengan rahim tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahim yang wajib kita untuk menjaganya, yang wajib kita untuk menyambungkannya, yang haram kita untuk memotongnya adalah rahim dalam artian yaitu orang-orang yang diharamkan nikah kita dengannya. Orang yang kita diharamkan nikah dengannya. Kayak misalnya kalau kita seorang laki-laki, kita punya adik perempuan, ya kan? Maka kita laki-laki, adik kita perempuan, kita tidak boleh adalah menikah karena kita adik berkakak. Maka hubungan kita dengan dia adalah itu rahim. Dengan begitu, maka berarti saudara sepupu, anak paman, anak bibi, itu tidak termasuk kepada makna rahim. Kenapa? Karena kita boleh menikah dengan mereka. Jadi pendapat yang pertama tentang makna rahim ini, di mana adalah kita wajib untuk menyambungkannya dan kita haram memutusnya. Yang pertama adalah yaitu orang-orang yang haram kita nikah dengannya. Jadi siapa saja yang kita haram menikah dengannya itu rahim kita. Ya, tentu yang pertama kali ibu kita, di mana kita keluar dari rahimnya, gitu. Kita haram menikah dengannya, gitu. Yang kedua adalah pendapatnya bahwa yang dikatakan rahim itu yang wajib kita untuk menjaganya, yaitu orang yang antara kita dengan dia akan terjadi hubungan waris, saling mewarisi. Itu baru dikatakan adalah rahim kita. Kalau antara dia dengan kita tidak ada hukum waris, maka tentu orang tersebut tidak dikatakan sebagai rahim. Ini menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah bahwa makna rahim itu adalah bermakna umum kepada seluruh kerabat, tanpa kita melihat orang tersebut adalah orang yang haram kita nikah dengannya atau orang yang punya hubungan waris dengan kita. Jadi selama dia kerabat kita, baik adalah dia termasuk orang yang haram kita nikah dengannya, baik dia adalah orang yang saling berwaris dengan kita ataupun bukan, ya kan? Maka selama dia kerabat kita, baik dengan hubungan nasab ataupun juga dengan hubungan katakan misalnya pernikahan, maka itu termasuk adalah kategori rahim. Dan para ulama lebih cenderung untuk menguatkan pendapat yang ketiga. Jadi saya ulangi bahwa rahim yang tadi bisa menghalangi seseorang ketika memutusnya sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam surga adalah ada 3 pendapat. Yang pendapat yang pertama adalah orang yang haram nikah dengannya. Yang kedua adalah orang yang ada di antara mereka berdua hubungan waris, saling mewarisi satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah umum kepada makna kerabat. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Tentu, ya kan, terkait dengan rahim yang tadi kita diperintahkan untuk menyambungkannya dan kita haram untuk memutusnya, semua ini adalah bertalian dengan bagaimana kita berbuat baik kepada mereka tadi berdasarkan kepada jauh dan dekatnya kita dengan mereka. Artinya semakin orang itu hubungannya dekat dengan kita, semakin nilainya adalah lebih untuk kita menjaga hubungan tersebut, menyambungkan rahim tadi, dan semakin terlarang kita untuk memutuskannya.
Katakan misalnya tadi kita katakan kerabat dengan makna pendapat yang ketiga. Kita punya adik. Adik kita itu dengan kita hubungan rahimnya adalah sangat dekat. Karena satu bapak, satu ibu. Sementara ada sepupu kita, ya kan? Itu pun kategori rahim kita, tapi dia hubungannya lebih jauh. Maka kewajiban kita untuk menjaga rahim kita dengan adik kita itu lebih utama, ya kan? Begitu pula ketika adalah terkait dengan memutusnya, ya kan? Memutus hubungan kita dengan adik kita yang rahimnya dekat dengan kita itu lebih terlarang, ya kan? Bukan berarti yang itu tidak dilarang, itu dilarang, ya kan? Yang ini lebih gitu. Begitu pula terkait dengan masalah kemampuan dan hajat. Seseorang mungkin ketika dia menyambungkan rahimnya tadi adalah katakan misalnya dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang dekat tadi, katakan adiknya gitu. Maka tentu dalam kita memberikan bantuan tersebut tergantung kadar yang kita punya, ya kan? Juga tergantung adalah hajat yang dibutuhkannya, gitu. Artinya ketika seseorang itu dekat, maka pemberian kita kepada dia sebagai kita bentuk menjaga rahim kita dengan dia tentu harus lebih besar, harus lebih perhatian ketimbang adalah kerabat yang hubungannya dengan kita agak jauh, gitu. Begitu pula terkait dengan hajat yang dibutuhkan. Ketika dia memang lebih berhajat, tentu dia lebih utama ketimbang yang jauh tadi. Para jemaah sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan silaturahim ini, diterangkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa hadis ini dikatakan marfu. Rasul SAW bersabda, ma min dzanbin, kata Rasul, tidaklah ada sebuah dosa ajdaru, yang lebih layak, yang lebih pantas, an yu'ajjilallahu, di mana Allah akan menyegerakan li sahibihi, kepada pelakunya, al-uqubah, hukuman. Jadi kata Rasul, tidak ada dosa yang lebih pantas Allah untuk menyegerakan hukuman kepada pelakunya fid dunya, di dunia ini, ma'amadakharallahu lahu fil akhirah, di samping juga apa yang Allah telah siapkan untuk dia nanti dari azab di akhirat, min qati'ati rahim, dari orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi kalau Rasul dalam hadis yang utama tadi menyebutkan orang yang memutus hubungan silaturahim tersebut tidak akan masuk ke dalam surga, tentu ini merupakan ancaman yang sangat luar biasa, di mana setiap orang, setiap mukmin mendambakan surga. Sampai Rasul pun mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku itu akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau, kecuali orang yang enggan. Sehingga para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasul? Kata Rasul, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepada aku, dialah orang yang akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang durhaka dengan perintahku, dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi ketika orang tadi memutuskan hubungan silaturahim, dia telah bermaksiat dengan perintah Rasul SAW. Maka orang tersebut akan terhalang dari masuk ke dalam surga. Jadi hadis yang tadi saya bacakan tentang masalah azab dan hukuman, Rasul menyebutkan bahwa dosa yang paling pantas untuk mendapatkan hukuman segera di dunia dan juga nanti azab di akhirat adalah
yaitu dosa memutuskan hubungan silaturahim tadi. Oleh karenanya, maka hendaknya kita sebagai seorang mukmin untuk selalu berusaha menjaga hubungan kita dengan kerabat kita, terutama dengan ibu kita, di mana adalah ia merupakan rahim kita, di mana kita keluar darinya. Itulah orang yang paling dekat dengan kita. Sehingga Rasul pun memerintahkan kita untuk berbuat baik kepadanya. Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Man ahaqqun nasi bihusni sahabati ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik di dalam kehidupan dunia ini? Kata Rasul adalah ummuka, 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 thumma abuka. Ibumu, 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 kemudian baru bapakmu. Ya. Tentu itu menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menjaga hubungan baik kita dengan ibunda kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dengannya. Ya, karena betapa banyak di antara kita yang mungkin lalai dari menjaga hubungan baik dia dengan ibundanya. Ibundanya mungkin ada di luar Jawa atau tinggal jauh daripada dia tempat dia bertinggal. Sementara tidak pernah ada hubungan telepon, nanya bagaimana keadaannya. Padahal itu merupakan sesuatu yang harus selalu dijaga. Para jemaah sekalian, tentu di dalam kita menjaga yang namanya silaturahim ini, gitu, di mana tadi Rasul mengatakan bahwa orang yang memutusnya tidak akan masuk ke dalam surga. Hakikat daripada menjaga silaturahim ini adalah bukan terhadap orang yang antara kita dengan dia hubungan kerabat, lalu kita saling adalah bergantian untuk katakan berbagi, memberi hadiah, mengunjungi, ya kan? Itu di dalam hadis tidak disebutkan sebagai makna silaturahim dengan makna yang sesungguhnya. Walaupun itu sesungguhnya bagian, ya kan? Tapi hakikat daripada silaturahim itu adalah sesungguhnya orang yang menyambungkan rahim yang terputus. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari, kata Rasul, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah atau tidaklah sama atau bukanlah orang yang menyambung itu adalah orang yang membalas. Jadi kalau tadi katakan kerabat kita datang ke kita berkunjung, lalu kita kunjungan kepada dia, itu adalah namanya mukafi, ya kan? Kita membalas, ya kan? Dia memberi, kita memberi kepada dia, itu namanya mukafi. Kita membalas kebaikan dia, ya kan? Kata Rasul apa? Walakinnal wasila, kan? Tapi kata Rasul orang yang menyambung itu, menyambung rahim itu adalah yang bagaimana? Alladzi idza quti'at rahimuh wasalaha, yaitu orang yang apabila terputus, ya kan, rahimnya tadi, dia menyambungkannya. Jadi itu terputus dia sambungkan, itu yang dikatakan sesungguhnya adalah yang dikatakan silaturahim. Ya, tentu ini menunjukkan kepada kita bahwa makna silaturahim itu yang utama, yang hakikatnya adalah tadi menyambungkan sesuatu yang terputus. Adapun menjaganya itu bagian daripada kita mukafi, yaitu membalas. Artinya kalau sudah tersambung, maka yang ada kewajiban kita itu adalah mukafi, kita membalas, gitu. Si A dengan si B hubungan sudah baik, ya kan, gitu. Dia kerabat antara mereka, gitu kan. Maka ketika dia adalah saling memberi hadiah, saling mengunjungi, itu bagian daripada menjaga, ya kan. Namun sesungguhnya dia adalah bukan dengan makna silah ar-rahim
yang hakikinya, ya kan? Hakikat daripada silaturahim adalah menyambungkan yang terputus. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita darajat, ya kan, tingkatan-tingkatan antara hubungan seseorang dengan kerabatnya itu adalah yang paling tinggi adalah al-wasil, yaitu orang yang menyambungkan yang terputus. Katakan si fulan dengan ibunya adalah lama, ya kan, tidak pernah berhubungan. Lalu kemudian setelah dia mungkin mendengar satu nasihat, kemudian adalah dia mungkin mendengar satu wejangan, satu pelajaran, kemudian lalu dia menyambungkan hubungan dia dengan ibunya. Nah, itu adalah nilainya paling utama. Derajat yang kedua hubungan seseorang dengan kerabatnya adalah mukafi tadi, yaitu orang yang membalas. Katakan si fulan kerabat dengan kita, dia kunjungan kepada kita, nanti kita kunjungan kepada dia. Dia memberi kepada kita, kita memberi kepada dia. Dia mungkin membantu kita, kita membantu dia. Itu namanya mukafi. Sedangkan yang ketiga hubungan kerabat itu adalah yang tadi dikatakan dalam hadits, yaitu qati', yaitu orang yang memutus. Dan ini yang paling buruk. Jadi hubungan seseorang dengan kerabatnya ada tiga, ada wasil, ada mukafi, ada qati'. Wasil adalah orang yang menyambungkan yang terputus. Kalau mukafi adalah orang yang menjaga dengan cara tadi, saling membalas kebaikan antara kerabat. Sedangkan qati' adalah yang dikatakan tadi adalah orang yang tidak akan masuk ke dalam surga dengan sebab dia memutus hubungan tadi. Para jemaah sekalian, di dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kita, di mana hadits ini diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan, anna rajulan qal, kata Abu Hurairah, sesungguhnya ada seseorang itu dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Apa kata orang ini? Apa kata sahabat ini? Innali qarabatan asiluhum. Sesungguhnya aku punya kerabat yang mana aku selalu menjaga hubungan baikku dengan mereka. Wa yaqta'unani, namun mereka adalah memutusnya. Dia menjaga, ya kan, diputus. Dia jaga, diputus. Dia berusaha untuk nyambung, diputus lagi. Jadi kata sahabat ini, aku sudah berusaha untuk menyambungkan hubungan aku dengan kerabatku itu. Tapi mereka adalah yaqta'unani, mereka adalah memotong, memutusnya. Lalu kata sahabat ini, wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai. Aku berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepada aku. Jadi apa yang diperbuat baik oleh sahabat ini kepada keluarganya tadi, ternyata air susu berbalas air tuba. Kebaikannya dibalas dengan keburukan. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai. Aku bersifat lemah lembut kepada mereka, namun mereka justru adalah bersifat tidak baik kepada aku. Jadi sahabat ini mengeluhkan apa yang menjadi perbuatan baik dia, sementara keluarga yang dia berbuat baik kepadanya ternyata membalasnya dengan sesuatu yang tidak baik. Lalu Rasul mengatakan kepadanya, in kunta kama qulta, jika engkau benar seperti apa yang engkau katakan, artinya engkau adalah orang yang menyambungkan rahim yang terputus, engkau adalah orang yang berbuat baik kepada kerabat, engkau adalah orang yang berlemah lembut kepada mereka, sementara mereka adalah berbuat seperti yang engkau telah sifatkan tadi, mereka memutusnya, mereka berbuat buruk kepada engkau, mereka adalah tidak baik kepada engkau.
Kata Rasul bagaimana? Kata Rasul, faka'annama tusiffuhumul mal. Ya kan? Seolah-olah, ya kan, engkau itu dengan kebaikanmu tersebut adalah tusiffuhumul mal. Ya kan? Engkau memberikan makan kepada mereka berupa bara api yang bisa membakar. Artinya apa? Artinya perbuatan mereka itu perbuatan yang gak baik. Ya kan? Jadi orang ini memberikan makan, ya kan begitu. Dia kan baik, soal dia memberikan makan. Sementara balasan mereka itu sesuatu yang buruk. Sehingga Rasul mengungkapkan tadi bahwa apa yang kau berikan kepada mereka itu sungguhnya adalah merupakan bara api untuk mereka. Karena mereka berbuat yang buruk. Sementara kata Rasul berikutnya, wala yazalu ma'aka minallahi zahir. Dan sesungguhnya senantiasa bersamamu itu dari Allah Subhanahu wa taala zahir, pertolongan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu dengan keburukan yang mereka lakukan. Allah akan hindarimu dari segala gangguan-gangguan mereka. Selama engkau adalah memang seperti yang engkau katakan tadi. Engkau berbuat baik kepada mereka. Allah akan menjagamu. Allah akan membelamu. Allah akan membantumu. Gitu. Sehingga dari hadits ini, para ulama memberi syarat kepada kita bahwa hendaknya seseorang itu adalah berupaya untuk menyambungkan rahimnya, walaupun mereka mungkin menyakiti kita. Sebagaimana juga kita diperintahkan dari tadi adalah untuk kita bersikap sabar terhadap segala mungkin sesuatu yang menyakitkan kita, terutama dari kerabat kita. Jadi kita sudah berbuat baik, ternyata kerabat kita berbuat yang gak baik kepada kita. Kita diperintahkan untuk sabar. Sebagaimana sahabat tadi. Yang ketiga adalah dari hadis tersebut pun mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya kita membalas segala kebaikan itu, membalas segala keburukan orang itu dengan segala kebaikan, terutama kepada kerabat dan juga pada orang lain. Jadi para jemaah sekalian, dari hadis yang kita baca di kesempatan kali ini, di mana Rasul mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus, adalah maknanya memutus hubungan silaturahim. Sehingga hadits ini sesungguhnya sepadan dengan hadits yang pertama. Kalau hadis yang pertama bentuknya kita diperintahkan untuk menyambung dan menjaganya, hadis yang kedua ini adalah larangan kita untuk memotongnya. Jadi di sana bentuknya perintah untuk menjaga, di hadis kedua ini adalah larangan untuk memotong. Orang yang menjaga silaturahim tersebut, kata Rasul, adalah akan dilapangkan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Orang yang memotong rahimnya, kata Rasul, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana banyak hadis tadi menyebutkan kepada kita, diantaranya bahwa orang itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Balasan di dunia, sebagaimana Allah juga akan memberikan balasan nanti di akhirat. Ini mungkin para jemaah sekalian bisa diberikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bisa mendapatkan derajat yang pertama dalam kita berhubungan dengan kerabat kita, yaitu sebagai seorang yang dikatakan wasil, yaitu menyambungkan. Ya kan? Minimal adalah kita menjadi orang yang mukafi. Kalau sudah nyambung, maka kita adalah bersifat mukafi, kita membalas. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang ketiga, yaitu orang yang memotong hubungan tersebut. Demikian, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.